Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Kisah-kisah dari Jenar Moksa menjadi favorit ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor. Warung makan di seberang jalan. Jalan Zebra, salah satu kawasan yang ramai oleh lalu lalang angkot, kendaraan mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga warga. Tempat itu dikenal strategis. Itulah sebabnya di sepanjang jalan berjajar warung-warung makan sederhana. Ada yang menawarkan makanan khas Sulawesi Tengah, Bugis, dan juga Jawa. Di tengah banyaknya barisan warung, ada sebuah warung bertuliskan Warung Narasa. Warung itu tidak besar, tapi selalu saja sesak oleh pengunjung. Dari pagi hingga jam 9 malam, dari mulut ke mulut mengatakan kalau kuah ikan bandeng di warung itu sangat gurih, berbeda dari yang lain. Apalagi ditambah kuah bening jagung campur bayam, disuguhkan segar dan masih panas-panas. Dua menu sederhana itu sanggup membuat pelanggan kembali dan kembali lagi. Nur Aisyah, perempuan berusia 40 tahunan dengan wajah teduh dan senyum yang terus mengembang saat menyapa pembeli, itu adalah pemiliknya. Sejak pagi-pagi buta, Aisyah sudah sibuk di dapur kecil yang ada di belakang warung memasak ikan segar pilihan. Suaminya, Rahman, dulunya adalah seorang pelayan, tapi sejak 5 tahun terakhir ia lebih sering membantu istrinya, dan sejak itu pula lah tangannya lebih mahir memegang pisau dapur ketimbang jala ikan. "Ayah, tolong ambilkan jeruk nipis di ember," suara Aisyah di tengah sibuk menyortir bandeng. Rahman bergegas. Diperhatikannya sang istri memeras jeruk di atas bandeng-bandeng segar. "Jangan pelit-pelit kasih jeruk, biar hilang amisnya. Orang Palu tidak suka kalau bau. Tambah lagi," katanya sambil memberikan beberapa buah lagi. Aisyah tersenyum. "Kau memang paling tahu soal ikan." Membersihkan ikan tak pernah dipercayakan Aisyah dan Rahman pada orang lain. Mereka berhati-hati. Jika didapati bandeng tak segar, mereka memilih untuk membuangnya. Maklum saja, membeli dalam jumlah banyak. Biasanya langsung beberapa fiber besar diantar dari luar kota. Begitulah rutinitas mereka. Dan warung dijadwalkan harus sudah buka jam 7 pagi. Semua masakan sudah jadi dan fresh, akan dibuat lagi jika sudah habis nanti. Begitu seterusnya. Begitu pintu warung dibuka, aroma kuah ikan segar langsung menguar, sanggup menggoda siapa saja yang melintas. Tak butuh waktu lama, kursi-kursi kayu terisi anak sekolahan berdesak dengan pelanggan lain. Pekerja kantoran juga sering memesan untuk dibungkus, harganya sangat bersahabat. Para kuli juga menjadi langganan warung Narasa. "Bu Aisyah, seperti biasa ya, nasi campur kuah bandeng," seru Pak Jamal, pria berperut buncit itu, sopir travel luar kota. Tiap hari mampir, biasanya sekalian membawa penumpangnya makan. "Siap Pak, duduk saja dulu, pesanan akan datang tidak pakai lama," jawab Aisyah dengan ramah. Warung Narasa
bukan sekedar tempat makan, tapi juga jadi tempat singgah melepas lelah setelah perjalanan jauh sebelum menuju ke alamat. Begitulah hari-hari yang dilewati Aisyah. Ia tidak jarang sampai cemas setiap kali warungnya penuh tanpa jeda, sebab takut pelanggan tidak sabar menunggu olahan ikan yang dikenal masih fresh disajikan panas-panas. Tidak usah buru-buru, rezeki itu harus disyukuri, bukan dicemasi. Kalau memang habis, ya bilang, nanti pasti ditunggu, tutur Rahman. Selama kita jujur, orang juga tidak segan untuk menunggu. Aisyah mengangguk, ya memang betul ucapan suaminya. Ia tidak pernah memasak asal-asalan, bumbu selalu diracik dengan takaran yang sama setiap hari. Wajar jika cita rasa melekat di lidah pelanggan. Jadi kalau habis, pelanggan harus sabar menunggu walaupun tidak jarang ada yang pergi. Pujian hampir tiap hari didapatkan Aisyah. Wah, ikannya segar sekali bu, rasanya beda, terus harganya murah lagi, kata seorang mahasiswa yang baru berkunjung. Memang warung Narasa menawarkan harga yang cukup murah, cukup mengeluarkan uang 12.000 sudah puas, nasi boleh tambah sesuka hati. Sayur jagungnya manis, dan bayamnya juga masih hijau, sama persis masakan ibu saya di kampung. Salah satu bapak-bapak berpakaian rapi menimpali. Dalam hati, Aisyah merasa bahagia karena bisa menghidupi keluarga. Sekarang tak perlu mencemaskan Rahman melaut. Dengan berdagang makanan, kehidupan mereka jauh lebih baik. Siapa sangka kehidupan tentram itu mulai terusik. Tepat di seberang jalan, ada orang baru menyewa ruko. Pada bagian depan dipasang papan mencolok dengan tulisan Warung Rasa Rani. Nama itu seolah siap menjadi pesaing. Warung baru lagi, Rahman bergumam, matanya memicing ke arah seberang. Padahal di sini sudah banyak sekali jualan makanan. Orang mau cari apa saja sudah lengkap. Macam tidak ada tempat lain saja. Aisyah menoleh. Biarlah, namanya orang cari rizki. Semoga bisa jalan sama-sama ya. Rahman membuang jauh-jauh pikirannya. Ya juga, yang penting kita tetap jaga kualitas. Semakin banyak saingan, semakin hati-hati. Iya ya, aku akan selalu hati-hati. Rasa adalah yang utama. Aisyah menimpali kata-kata suaminya. Pemilik warung baru yang menjadi topik pembicaraan itu bernama Rani. 32 tahun, wajahnya cantik dengan gaya bicara yang pedas, siap menyambut pelanggan penuh percaya diri, mengenakan pakaian sangat rapi untuk ukuran orang berdiri di depan dapur. Dari cara bicaranya jelas, dia bukan tipe orang yang mau kalah saing. Hari pertama buka, warung Rani sudah ramai. Asap dari bakaran ikan mengepul sampai ke seberang jalan. Ada spanduk besar bertuliskan menu pilihan lain. Ayam goreng, ayam panggang, nasi campur, nasi kuning, dan aneka minuman. Harganya pun ditulis besar-besar di papan. Promo, semua 10.000 sampai 15.000. Aisyah menelan ludah. Setiap menatap ke seberang, hatinya mulai gusar sebab harga itu jauh lebih murah dari menu sepotong bandeng dan di sana juga banyak pilihan. Rahman menenangkan istrinya. Tenang saja, yang penting rasa dan pelayanan. Murah bukan berarti orang akan setia. Paling juga hanya coba-coba. Jangan sering-seringlah kau tengok ke seberang. Aisyah mengangguk, berusaha menyibukkan diri. Meskipun dalam hati kecil, ia tetap cemas. Seminggu kemudian, hal yang dikhawatirkan Aisyah pun terjadi. Pelanggan mulai terbagi. Memang masih ada yang setia padanya, tapi banyak juga yang penasaran mencoba ke warung baru. Suara riuh dan tawa warung Rani semakin sering terdengar, dan di saat yang sama warung Aisyah
kosong di jam-jam yang biasanya penuh. Bahkan Pak Jamil, sopir mobil langganan, membawa penumpangnya mampir ke sebelah. Meski begitu, Aisyah berusaha fokus ke warungnya saat motor datang. Ia buru-buru tersenyum menyambut dengan ramah di depan. Setengah kikuk, mahasiswa itu melihat ke sebelah. Bu Aisyah, saya mau coba ke seberang dulu. Di sana sedang ada promo gratis minuman. Kendati pun kecewa, Aisyah tetap legowo. Silakan, semoga cocok lidah. Sepanjang waktu, Aisyah tidak henti mencuri pandang ke sebelah. Rani semakin percaya diri. Dengan dandanan mentereng, ia mondar-mandir di depan warung, menyapa pelanggan Aisyah yang berhenti dan menengok ke arahnya. Mampir sini kak, mumpung lagi ada promo. Lumayan, dapat minuman 8 ribuan, gratis loh. Semuanya diolah higienis. Tidak pelak lagi, banyak yang balik arah dan itu terus berlangsung. Kalaupun ada yang masuk di warung Narasa, akan menyesal setelahnya. Waduh, ada warung baru itu, dapat promo gratis minuman es boba, macam-macam lagi. Salah satu pelanggan menggerutu. Aisyah sampai menangis mendengarnya. Sudah, tenang saja ya. Rezeki kan dibagi-bagi. Yang penting kita masih dapat. Tutur Rahman menenangkan, walau sebenarnya ia pun semakin hari dilanda gelisah. Sore itu, pedagang campuran di sebelah, Bu Aminah, datang ke tempat Aisyah. Selesai makan, ia bergegas membayar. Dari ekspresinya, dia ingin menyampaikan sesuatu. Setelah menerima kembalian, ia segera memberitahukan. Bu, aku mau ngasih tahu sesuatu deh. Aisyah terkejut. Tentang apa? Sambil melirik ke yang dimaksud, Bu Aminah berbisik. Tentang tetangga baru kamu itu. Bu, hati-hati loh sama si Rani. Dengar-dengar, dia itu licik. Jangan sampai pelanggan kamu diambil. Aisyah terdiam. Ia tidak suka menilai orang sebelum kenal dekat. Tapi sejak awal firasatnya mewakili ucapan Bu Aminah barusan. Bu Aminah kembali memprovokasi. Jangan sampai pelanggan kamu habis diambil semua. Aisyah mengibaskan sebelah tangan. Duh, ibu ini namanya juga warung baru. Wajarlah orang coba-coba. Jangan suzon. Bu Aminah mendadak sinis. Sebagai tetangga dan sama berdagang, saya cuma mengingatkan. Saya perhatikan ya, semenjak warung depan buka, tempat kamu itu makin hari makin sepi. Aisyah memilih tidak memperlebar. Memang apa yang dikatakan Bu Aminah itu benar, tapi bukan berarti benar-benar tak ada. Menjelang maghrib, semenjak tadi warung Narasa sepi, Aisyah memberanikan diri ke warung Rani yang tutup lebih awal lagi. Setibanya, ragu-ragu, Aisyah melongok ke depan pintu. Assalamualaikum. Sambil menghitung uang, Rani menoleh. Waalaikumsalam. Sekilas dikenalnya wajah di ambang pintu. Kamu Bu Aisyah ya? Pemilik warung di seberang itu kan? Iya. Bernada congkak, Rani menanyai. Ada perlu apa ya kesini ya? Aisyah menjadi salah tingkah. Saya cuma mau bilang, semoga usaha kita bisa sama-sama lancar. Rezeki kan bisa dibagi-bagi. Rani tertawa kecil. Tentu dong Bu, tapi rezeki itu bukan dibagi. Yang betul itu diperebutkan. Siapa yang pintar, ya dialah yang dapat. Oh, begitu ya. Sambil mengibaskan uang, Rani menyaut. Ya iya dong. Jauh-jauh saya dari selatan merantau ke sini. Jawaban itu membuat Aisyah tercekat, senyumnya kaku, lalu buru-buru ia pamit. Setiap detik, kata-kata Rani terus menggema di kepalanya. Rezeki itu diperebutkan. Waktu terus berlalu, warung Aisyah masih bertahan, tapi tidak seramai dulu. Omsetnya semakin hari semakin menurun. Ikan bandeng yang biasa dibeli dalam jumlah besar sekarang hanya hitung kiloan. Rahman memutuskan tidak menyetok ikan lagi. Sementara itu, warung saingan semakin ramai. Setiap bulan ada saja promosi ugal-ugalan. Beli 2 porsi gratis 1 porsi. Pilih bebas. Buruan,
waktu terbatas. Aisyah terguncang mendapati kenyataan kini meja dan bangku selalu kosong. Kipas di dinding membawa aroma kuah ikan andalan berusaha dijaga tetap hangat, tapi pelanggan yang dinanti justru ke seberang motor dan mobil sampai menutup bahu jalan. Saat menghitung pendapatan hari itu, wajah Aisyah murung. Cuma dapat 300.000 ya. Ekornya saja tidak didapat. Dulu, warung Narasa bisa menyentuh omset penjualan 5.700.000-an setiap harinya. Aisyah menaruh uang dengan kecewa. Besok bingung belanjanya. Rahman mencoba tidak memperkeruh keadaan. Sabar saja ya. Rezeki itu bukan dari manusia. Nanti Allah akan memberikan berlipat-lipat. Iya ya. Semoga Allah memberikan rezeki kita lebih banyak daripada yang lalu. Rahman buru-buru mengamini. Namun dalam hati kecil Aisyah merasa sesuatu yang tidak beres. Dia tidak hanya sekali dua kali mendengar bisikan orang-orang yang hanya mampir sebentar lalu pergi ke warung sebelah. Warung makan ini tidak bersih. Mana ikannya sudah di freezer lama sekali. Ya, sudah mati berkali-kali. Parahnya sekarang diformalin. Ya, jadi seperti makan bangkai kita. Kalimat-kalimat itu seperti duri menusuk hati Aisyah. Semua itu tidak benar. Kualitas kebersihan selalu dijaga dari meja, aroma ruangan, tapi image itu sudah kadung melekat. Puncaknya, saat jam istirahat kantor, Aisyah sengaja membeli jajan di kios dekat warung Rani. Dia berhenti sebelum menyeberang. Dari dalam sana, ocehan didengarnya memekakan telinga. Kalau tidak mau rugi, lebih baik jangan makan di warung sana deh. Suara Rani terdengar menggelegar. Tahu nggak, ikannya itu sudah diformalin. Ya juga sih, sekarang ikannya bau amis. Salah seorang membenarkan sebab waktu itu setelah pesanan memilih tidak dimakan. Rani menanggapi antusias. Ya iyalah, orang masaknya pakai tangan asal, tidak higienis. Bening bayamnya campur ulat. Ada yang pernah melihat bayamnya dipotong massal. Banyak yang bilang begitu muntah-muntah di sini waktu cerita. Jijik banget. Berarti selama ini kita makan ulat. Salah seorang ikut menanggapi disusul tawa serempak. Aisyah membekap mulut. Wajahnya memanas, telinganya berdengung. Ia buru-buru menyeberang. Kata-kata itu mempermainkan perasaannya. Selama ini, ia berusaha menahan sabar, meyakinkan diri bahwa nanti pelanggan akan kembali. Namun, hinaan tadi membuatnya putus asa. Sekarang, tak punya nyali sekedar untuk berharap. Sesampainya di warung, Aisyah buru-buru menghampiri Rahman yang terkantuk-kantuk di kasir. Ayah, tutup saja. Aku sudah capek, ngantuk. Rahman bangkit. Dari buka jam 7 pagi belum ada pembeli. Baiklah, ikannya juga sudah kelamaan dipanaskan. Tidak pantas lagi untuk dijual. Sementara di seberang sana, mobil dan motor terus datang silih berganti. Setelah selesai menutup warung, Aisyah merenung. Rahman duduk di samping. Apa kita harus tutup saja ya? Suara Aisyah memecah. Aku malu. Lama-lama jadi sakit hati. Makanan kita sudah tidak menarik selera. Rahman menatap istrinya dalam-dalam. Dia lebih bijak akhirnya. Jangan begitu. Kita sudah tahun-tahun berusaha. Kalau tutup, berarti kita kalah. Biarkan di depan ramai. Nanti juga ada waktunya pelanggan kembali. Tapi aku merasa tidak punya harga diri lagi ya. Malu jaga warung sepi kayak kuburan begini. Rahman terdiam, istrinya benar. Namun sebagai lelaki ia memilih meredam. Pokoknya kita harus tetap buka. Kalau kamu malu, biar ayah yang jaga. Hari berikutnya, Rahman bertugas di bagian depan menunggu para pelanggan. Berharap ada kebaikan. Lewat bulan, warung semakin terpuruk, sementara di depan promosinya justru gila-gilaan. Tetangga toko kiri kanan yang biasanya masih datang sekarang pindah juga. Maaf ya Bu Aisyah, habisnya di sana lebih murah. Promosinya itu loh, bikin gak bisa setia. Begitu kata Bu Aminah sambil cekikikan. Aisyah hanya mengangguk lemah. Sementara itu,
Rani semakin angkuh. Acap kali Bu Aminah memuji. Warung Bu Rani semakin ramai. Langganan Aisyah datang ke sini semua, termasuk aku. Oh iya dong, tempat ini bukan cuma menawarkan makanan nikmat, murah, higienis, tapi kenyamanan. Bagus juga untuk foto status. Beda deh sama warung depan. Coba lihat tuh, bangkunya aja cuma kayu panjang begitu. Ih, kelihatan gak punya modal. Nyinyir Rani sambil melihat ke warung Aisyah yang sepi melompong. Malam semakin larut. Rahman mendapati istrinya masih terjaga. Kenapa kamu begini terus, Aisyah? Terus dipikir, nanti kamu sakit. Sekarang dikasih sehat saja. Kita sudah harus bersyukur. Aisyah menoleh, hatinya benar-benar terluka. Aku sudah tidak kuat lagi ya. Rasanya seperti dipermalukan di depan orang satu kampung. Aku ingin dia merasakan sakit yang sama. Aku ingin dia tahu rasanya diinjak, supaya dia tahu sakitnya pelanggan dirampas. Rahman terdiam lama, lalu menyentuh ujung bau istrinya. Sabar, jangan sampai kita terbawa nafsu. Kalau kita balas dengan keburukan, lalu apa bedanya kita dengan dia? Namun, bagi Aisyah, kata sabar itu sudah tiada. Setiap hari, mendapati kenyataan warung Rani semakin ramai, matanya gelap. Kalau cara baik tidak bisa membuat pelanggannya kembali, mungkin ada jalan lain, jalan yang jauh lebih keras. Keesokan harinya, seperti biasa, Aisyah pergi berbelanja ke Pasar Impres. Di sana, ia bertemu dengan Wati, pedagang campuran tempatnya mampir untuk sekedar bergosip. Saat Aisyah menceritakan sedikit tentang persaingannya dengan Rani, Wati justru mendekatkan wajah, berbisik dengan nada memprovokasi. Hah? Berarti kau harus kasih pelajaran sama orang yang terlalu sombong itu. Tapi bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara menyakiti tanpa mengotori tanganmu. Aisyah menatapnya. Maksudmu? Pakai cara apa? Wati tersenyum samar. Aku pernah dengar cara paling ampuh untuk persaingan warung itu pakai doti, tanah kuburan. Aisyah menelan ludah. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Doti, tanah kuburan. Dengung seperti suara ratusan lebah. Bulu kuduknya berdiri, sesuatu yang hanya didengar dari cerita orang dan tidak pernah akan menyentuh. Kali ini hatinya tertarik mendengar lebih jauh. Kau tahu tempatnya? Wati menggeleng. Kau cari tahu sendirilah. Saya cuma kasih solusi. Mana berani santar untuk hal begitu. Aisyah tidak berani bertanya lebih lanjut. Jalan zebra tergenang air. Hujan deras mengguyur sejak malam, membuat lalu lintas tersendat. Banyak orang memilih berteduh sambil cari makan. Tapi tidak di tempat Aisyah. Meja kosong, hanya ada 2 orang pelanggan. Itu pun makannya tidak berselera, tanpa menghabiskan langsung membayar. Yang paling menyakitkan, makan kembali ke warung Rani. Di depan, mereka berbincang dan sesekali menunjuk. Aisyah tahu pastilah nasi, ikan sisa kemarin ia suguhkan menjadi bahan gosip. Setelah mengangkat makanan tidak tersentuh, Aisyah duduk di bangku kasir, matanya kosong menatap tumpukan catatan hutang bahan jualan. Ya, sejak 5 bulan, Rani menguasai pasar dengan perang harga dan promosi, sementara biaya listrik, sewa tempat tidak bisa dikompromi. Ayah, kita sudah telat bayar listrik 2 bulan. Kalau bulan depan begini, warung kita bisa digelapkan PLN, lapor Aisyah. Rahman yang sedang menyapu halaman hanya bisa menunduk. Saya tahu Aisyah. Diam-diam, saya juga sudah berusaha pinjam sama teman, tapi mereka juga susah. Dengan kedua tangan, Aisyah menutup wajah. Dulu, dari warung ini mereka hidup, sekarang untuk beli bahan jualan saja susah. Beberapa malam kemudian, dalam warung yang tinggal menunggu keputusan bertahan atau berhenti, Rahman membuka percakapan. Aisyah, kalau dipikir-pikir, dia menarik nafas berat. Bagaimana kalau kita pindah saja? Kita buka warung di tempat lain, daerah kampus Tadulako.
atau dekat terminal. Dua itu tempatnya juga strategis. Dengan tatapan tajam Aisyah menoleh. Pindah? Pindah ya? Kau macam tak tahu bagaimana beratnya membangun warung baru. Kalau pindah, kita merangkak dari nol lagi. Selain capek, butuh modal besar. Pasti kontrakan baru ada saja yang harus diperbaiki. Ya, Aisyah ingat betul. Ia sampai ikut membantu mengecat tembok. Dulu, sebelum warung Narasa menjadi idola, acap kali sering nombok. Hingga akhirnya dikenal dan wajib dicoba. Tapi, kalau tetap di sini, Rahman balik bertanya. Warung ini pelan-pelan sudah mati. Saya cuma tidak mau lihat kau sakit karena terus-menerus menunggu pelanggan. Mereka sudah berlain hati. Aisyah menggigit bibir, tahu suaminya benar, tapi hatinya menolak. Warung ini bukan sekedar tempat usaha, melainkan simbol kerja kerasnya bertahun-tahun. Pindah berarti kalah. Keesokan harinya, Aisyah mendatangi Bu Aminah. Kali ini bukan untuk pesan makanan, tapi bergosip di dapur. Aisyah menceritakan kondisi keuangannya sambil bercucuran air mata. Bu Aminah bersimpati. Ya memang berat kalau usaha hancur. Bukan cuma finansial yang kena, tapi mental juga. Aisyah mengangguk. Betul sekali, Bu. Cuma tidak gila saja saya ini, Bu. Sudah habis sabarku. Bu Aminah mendekati posisi duduknya. Kalau kau mau, ada jalan lain. Saya kenal seorang dukun, namanya Om Jinggo. Dia itu sudah lama dikenal orang. Katanya bisa membereskan usaha saingan. Cuma ini bukan doa-doa, lebih ke cara keras. Aisyah mendadak bersemangat. Maksudmu, Doti? Bu Aminah mengangguk. Tapi kau yang menyebutnya begitu ya. Orang Palu banyak yang diam-diam minta tolong ke dia. Katanya, saingan terlalu angkuh bisa cepat jatuh. Kalau tidak orangnya sakit. Bu Aminah tersenyum samar. Sebelum terlanjur sakit, pergilah kau ke sana. Tambahnya lagi, Aisyah tercekat. Tiba-tiba ada ketakutan meski awalnya sempat terlintas rencana itu. Tidak, Bu. Saya tidak bisa. Bu Aminah menatap miris. Ya terserah, saya cuma bersimpati. Kalau kau terus bertahan tanpa tindakan, bisa habis harta benda yang kau dapat susah payah dulu. Iman Aisyah seolah dipermainkan. Sebelum pulang, Bu Aminah kembali melanjutkan. Saya beritahu ya, tanah kuburan Tatura itu sangat manjur kalau dipakai Om Jinggo. Banyak orang yang sudah buktikan. Kata-kata Bu Aminah tadi tidak bisa hilang dari benak Aisyah. Aku tidak boleh berbuat begitu. Aisyah berusaha keras membuang jauh-jauh rencana kotor, berharap Allah memberikan mukjizat, tapi justru semakin berat pada hari-hari berikutnya. Hutang menumpuk. Beberapa langganan marah-marah, menolak memberi barang sebelum hutang sebelumnya dilunasi atau dicicil. Ambil terus, bayar dulu sedikit lah. Kau kira kita penjual ini tidak dikejar nota, ha? 750.000 kali 5 sak. Bayar sedikit apa? Omel Om Burhan, pria berkumis tebal penjual beras, dia geram saat Aisyah kembali akan mengambil beras 1 sak 50 kg, padahal sudah menunggak 5 sak. Aisyah menduduk malu, wajahnya seperti tembok saat jadi pusat perhatian pembeli lainnya. Beberapa ada yang mengenalinya dan berbisik, itu yang punya warung Narasa toh? Kasihan, sudah mati warungnya. Iya, jorok sih, membunuh usahanya sendiri. Ikan sudah mati kapan dijual? Dulu katanya 1 hari lebih 50 kilo dia masak. Aisyah hanya bisa menunduk sambil meremas-remas beras khusus eceran di depannya. Sudah, sana kau beli eceran di tempat lain. Jangan bilang mau utang juga. Saya mesti lihat mukamu, usir Om Burhan. Untung kau yang datang. Kalau Rahmat sudah setahan di sini, kasih lunas utang baru boleh pulang. Tambahnya geram. Aisyah setengah berlari meninggalkan tempat itu. Ya, dia memang datang cuma akan berhutang. Kalau tak boleh 5 kilo pun tak mengapa. Tapi sayang, ia sudah tadi percaya. Malam harinya, Aisyah tidak bisa tidur. Warung tutup karena tidak dapat bahan utangan. Sementara bayangan wajah Rani dan tawa angkuhnya terus muncul.
Kalau dia tidak buka warung di situ, pasti ia tidak akan seperti itu. Aisyah merasa dirampas semua rezekinya. Dalam keputusasaan, nama Om Jenggo terngiang. Saran dari Bu Aminah adalah solusi, dan Rahman tidak pernah tahu. Sore itu, dengan hati tidak karuan, Aisyah berangkat naik motor ke pinggiran kota, tepatnya di daerah yang mengarah ke Palu Utara. Rumah Om Jenggo berada di jalan tanah, jauh dari keramaian. Rumah kiri kanannya berdinding kayu. Saat masih di pelataran, aroma harum sudah menusuk hidung. Di beranda, ada seorang pria tua berusia sekitar 60 tahunan duduk di bangku rotan. Rambut dan jenggotnya panjang beruban, sorot matanya tajam, meski keriput wajahnya tetap berwibawa. Dialah Om Jenggo, dukun yang kemampuannya tidak perlu diragukan. Aisyah segera memarkirkan motornya. Tergopoh mengucapkan salam, ia dipersilakan duduk. "Apa yang membawamu kemari, Ibu?" Suara Om Jenggo dalam menembus hati orang yang berkeperluan. Meski grogi, Aisyah memberitahukan niat kedatangannya. Saya ingin minta tolong Om. Usaha saya hancur karena saingan. Saya ingin dia juga jatuh, supaya saya bisa hidup lagi. Om Jenggo memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, matanya menerawang jauh mencari tahu. Sesaat kemudian pandangannya beralih ke Aisyah. Iri dengki, dendam, itu makanan roh-roh kuburan. Mereka suka itu. Kalau kau ingin, saya bisa memanggil mereka. Aisyah cepat menyambar. Saya mau Om, itulah sebabnya datang. Om Jenggo tersenyum miring. Saya suka orang macam kau, tapi kau harus siap dengan akibatnya. Akibat? Aisyah menggigit bibir. Om Jenggo mengangguk. Ya, tidak ada yang gratis. Setiap kutukan yang dikirim, selalu ada yang kembali. Bisa cepat, bisa juga lambat, tapi pasti akan kembali. Hening sejenak. Ekonomi memburuk, hutang di mana-mana. Tidak satupun orang percaya omongannya sekarang. Lalu, apalagi yang dipertimbangkan Aisyah? Hatinya berperang, namun wajah Rani yang ketus, bayangan cemooh di pasar membuatnya menguatkan hati. Lantang dijawabnya. Saya siap Om, apapun yang terjadi, asalkan dia berhenti merampok rezeki saya. Om Jenggo mengangguk, bangkit perlahan. Ayo masuk. Aisyah menurut masuk ke dalam rumah. Ada bilik khusus di dalam. Dia duduk bersimpu di lantai semen. Sementara Om Jenggo mengambil media sebuah kendi yang di dalamnya terdapat tanah hitam. Saat sudah duduk berhadapan, Om Jenggo menjelaskan. Ini tanah kuburan baru dari TPU Tatura. Setiap ada yang mati dengan cara tragis, saya akan mengambilnya, menangkap roh mereka. Dan ini yang paling ganas, roh perjaka yang mati kena ilmu. Cocok untuk sainganmu itu. Bulu kuduk Aisyah meremang, seperti ada sosok yang dimaksud hadir di bilik itu. Ini masih hangat, lanjut Om Jenggo sambil meraba sisi kendi dari tembaga. Di dalam sini penuh dengan roh penasaran. Cukup dengan ini, usaha orang yang kau inginkan, cepat atau lambat, akan dimakan kutukan. Aisyah menggigit bibir, samar telinganya menangkap suara permintaan tolong laki-laki, perempuan, anak-anak yang minta dikeluarkan, menggema bersautan seperti ribuan lebah. Berbarengan dengan itu, bau tanah aneh menyengat, amis darah bercampur bunga Kamboja. Om Jenggo menyiapkan dupa 3 buah, menyalakan kapas seukuran batang lidi yang sudah diberikan minyak kelapa. Di atas wadah tembaga, dupa barulah dibakar, ditancapkan ke wadah tanah. Asap tipis mengepul pelan, lama-kelamaan memenuhi ruangan sempit itu seperti kabut. Seiring mantra dalam bahasa Kaili meluncur dari mulut Om Jenggo sambil memejamkan mata.
Aisyah gelisah. Beberapa kali bergerak tak jelas, suara-suara itu membuatnya ingin lari terbirit-birit. Seolah melihat kegelisahan itu, Om Jenggo membuka mata sebelah. "Duduk di situ. Jangan banyak bergerak. Jangan bicara apapun," ucapnya. "Jangan sampai roh penasaran dalam ruangan ini terganggu." Kendati pun jantung mau copot, Aisyah menuruti. Bisikan mengerikan diabaikan. Pandangannya mengedar. Di dinding berjajar botol Orson bening, isinya hitam seperti darah yang disimpan dalam kurun waktu lama. Tempurung kelapa tergantung di langit-langit. Kendi kuningan berukuran mini berjajar dalam lemari kayu. Botol-botol Orson itu memang berisi darah ayam hitam yang sudah disembeli sebelumnya, disimpan, dan semakin lama semakin ampuh. Om Jenggo mengambil sejumput tanah kuburan, mencampurkan dengan isi botol Orson. Saat cairan pekat itu menetes ke tanah, aroma busuk amis menusuk hidung bercampur aroma dupa. Aisyah hampir muntah dibuatnya. Dengan sorot mata tajam, Om Jenggo bicara. "Ingat, mulai malam ini, sainganmu akan dihantui mimpi buruk. Pelan-pelan, tubuhnya lemah, usahanya goyah." Lalu ia mengulurkan bolpoin dan kertas. "Kau hanya perlu menyerahkan nama lengkapnya dan juga tempat tinggalnya. Tulis." Gemetar, tangan Aisyah menuliskan nama Ranianti, Jalan Zebra, Warung Rasarani. "Ranianti, Jalan Zebra, Warung Rasarani." Om Jenggo membaca sambil menatap Aisyah. "Ya, betul." Om Jenggo membakar kertas itu bersama tanah dan darah di atas wadah tembaga. Api menyala liar. Dalam bilik gelap dan pengap, cahayanya berkilau di siang bolong. Aisyah menatap sampai kertas itu menjadi arang, menyatu dengan tanah kuburan. Om Jenggo menaburkan abunya ke kendi lainnya. Kain kuning diambilnya sebagai pembungkus. Sisanya dimasukkan botol kecil yang sudah berisi minyak kelapa dan serpian kaca. "Untuk ini, khusus yang kau taburkan. Tapi tidak boleh sembarangan. Harus malam Jumat, lewat jam 12 malam. Semakin malam semakin bagus. Jangan sampai ada orang yang melihat aksimu. Ingat baik-baik. Kalau kau ingin dendammu terkabul, lakukan dengan tanganmu sendiri. Faham?" "Ya Om, saya mengingatnya. Faham." "Bagus. Bawa kendi ini. Khusus kau tanam di bawah pintu belakang warungmu. Biarkan roh-roh itu mencari jalan sendiri," jelas Om Jenggo. Dengan tangan gemetar, Aisyah menerimanya. "Baik Om." Om Jenggo mengunci tatapan. "Dan sekarang, tinggal penyelesaian maharnya." Buru-buru, Aisyah menaruh kendi. Dia mengambil amplop yang sudah dipersiapkan, mengulurkan sambil membungkuk. "Ini Om." Amplop diterima. Om Jenggo membuka sedikit amplop di tangan, jarinya lincah menghitung. "Pas. Mahar dibayar tunai 1 juta. Uang 1 juta itu didapatkan Aisyah dari pinjaman dari bank cicil. Ia tak peduli bagaimana nanti mengembalikan, yang penting baginya mengambil kembali rezeki yang sudah dirampas. Om Jenggo menutup ritual, menancapkan sebilah pisau kuning ke tanah tancapan dupa. "Selesai. Setelah kau tanam itu, rezekinya akan berpaling padamu." "Amin Om." Aisyah segera pamit. Kendi disimpan di dalam jok motor. Ia segera meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan, Aisyah bersemangat. Senjata untuk menjatuhkan Rani sudah di tangan, tinggal melihat kejatuhan saingannya. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya ada suara berbisik. "Apa kau siap menanggung akibatnya, Aisyah?" Setibanya di rumah, Aisyah menyimpan baik-baik pemberian Om Jenggo, sementara kendi langsung ditanamnya sesuai perintah. Malam Jumat yang dinanti pun datang.
Tepat pukul 1 dini hari, Aisyah melancarkan aksinya. Warung Rani disambangi, seolah-olah merestui jalan zebra yang biasanya ramai pemotor sepi. Aisyah menelan ludah, jantungnya berdetak kencang saat mulai menabur isi dalam botol kecil tepat di depan pintu warung Rani. Bau amis bercampur harum bunga kering menyebar tipis. Ada rasa was-was bila dipergoki, tapi keberuntungan berpihak padanya. Semua berjalan lancar. Seminggu kemudian, warung Narasa mulai didatangi pembeli. Pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Beberapa mahasiswa biasanya makan di warung Rani kini kembali. Mereka bergunjing. Makanan di warung sebelah belakangan rasanya aneh. Ya, ayam panggangnya ada bau busuk sedikit, apalagi bagian tulang. Macam bangkai. Salah satunya memberitahu, "Betul, kemarin saya makan ikan bakarnya. Malam harinya sakit perut seperti keracunan." Tambah salah satunya, "Mana sudah tidak ada promo lagi." Salah satunya ikut-ikutan. Aisyah hanya berpura-pura kaget, tapi dalam hati dia puas. Dia merasakan hasil dalam waktu tergolong singkat. Di sisi lain, Rani mulai kebingungan saat mendapati banyaknya komplain adanya bau busuk yang mengganggu selera makan. Bahkan karyawannya mengaku sering mendengar suara tangisan. 10 hari kemudian, salah satu karyawan warung Rani memutuskan berhenti setelah melihat sosok perempuan dalam wajan penggorengan. Di dalam kamar juga, pokoknya di mana-mana mereka diperlihatkan penampakan. Rani tidak percaya hal mistis, tapi semakin lama satu persatu karyawan berhenti. Mereka takut dijadikan tumbal. Bersama dengan itu, pelanggan turun drastis, meja-meja kosong. Sementara Aisyah justru mulai dihantui rasa bersalah. Setiap malam tidak bisa tidur nyenyak. Dia bisa melihat mayat bangkit dari kubur, menatapnya dengan mata marah. Tak jarang ia bisa mendengar suara mengerikan di dapurnya sendiri. Rahman mulai curiga. "Aisyah, apa kau baik-baik saja? Belakangan kau aneh." Aisyah seperti orang depresi. Dia telah membuka pintu yang seharusnya tak pernah ia masuki, tapi menutupinya dengan alasan kelelahan. Sementara Rani, dia semakin terpuruk. Beberapa tetangga bersimpati, memberitahukan kemungkinan adanya gangguan. Ya, masuk akal, tapi Rani tidak tahu siapa dalangnya. Di sisi lain, setiap kali Aisyah melihat ke seberang semakin sepi, dia merasa kemenangannya itu tidak layak disyukuri, sebab ketakutan akan datangnya balasan terus mengintai. Hari berganti bulan. Walaupun kembali membuat promosi ugal-ugalan, tetap tidak menarik pelanggan yang sudah pergi. Hidup Rani berubah drastis. Bukan hanya warungnya yang siap gulung tikar, tapi fisiknya digerogoti sesuatu tak kasat mata. Dia sering terbangun tengah malam, nafasnya tercekat, perutnya seperti diinjak sepasang kaki raksasa. Tidak hanya sampai di situ, penderitaan Rani, sosok pria besar itu acap kali mengejutkan dengan duduk di atas perutnya, menekan dadanya sampai pernah kehabisan napas. Tidak hanya sampai di situ penderitaan Rani, sosok pria besar itu acap kali mengejutkan dengan duduk di atas perutnya, menekan dadanya sampai pernah hampir kehabisan nafas. "Ya Allah, kenapa tubuhku jadi begini?" Rani bergumam sambil meraba perutnya. "Sakit sekali." Belum sempat reda rasa sakit melilit, perut Rani seperti diaduk, ingin muntah. Dia berlari ke kamar mandi, memuntahkan isi perutnya. Dan betapa terkejutnya saat wastafel dipenuhi cairan hitam bercampur darah dan aromanya busuk. Hari berikutnya, warung Rani sepi total. Satu karyawan tersisa pun akhirnya pamit. "Maaf Bu, saya nggak sanggup lagi bertahan. Setiap mencuci piring seperti ada sosok yang menarik tangan. Tidur pun begitu. Saya tidak mau mati di sini Bu," kata karyawan yang tersisa itu. Rani hampir gila dibuat. Satu karyawan yang jadi teman satu-satunya juga pergi.
Dia menangisi usaha yang dibangun dengan modal besar sekarang runtuh dalam hitungan bulan. Puncaknya, Rani mengingat kata para tetangga bahwa semua itu bukan kebetulan, ada campur tangan orang nakal, dikuatkan dengan saksi yang sering melihat penampakan di depan warungnya, terutama di malam Jumat. Rani semakin yakin, tapi siapa orang yang tega? Dan dalam benaknya hanya ada satu nama, Aisyah, pemilik warung yang sejak awal merasa tersaingi dan sekarang warungnya ramai kembali. Saya tidak bisa tinggal diam, geram Rani sambil menatap ramainya warung Narasa. Kini berganti ia jadi penonton. Bukankah pencipta pertolongan butuh perantara? Maka saatnya Rani mencari perantara itu. Setelah berpikir masak-masak dan diskusi dengan tetangga yang bersimpati, Rini mendatangi seorang ustadz yang cukup dikenal di kota Palu, Ustadz Hashim. Lelaki parubaya itu dikenal sering membantu mengatasi gangguan gaib lewat jalan ruqyah syar'i. Meski kondisi fisik menurun, Rani mendatangi rumah Ustadz Hashim bersama dengan seorang tetangga. "Ustadz, tolong saya merasa ada yang menghantui setiap hari. Tubuh saya hancur, warung juga. Saya takut mati, Ustadz. Masih banyak dosaku, kasihan." Rani menangis terseduh-seduh. Rani bersujud. "Tolong bantu, Ustadz. Saya ingin bertobat dulu." Ustadz Hashim menatap penuh iba. "Sabar, nak. Niscaya tidak ada satupun golongan yang bisa membunuh kecuali atas izin Sang Pencipta. Mari kita periksa dengan doa." Malam itu, ruqyah dilakukan. Ustadz Hashim membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang, dan baru beberapa menit tubuh Rani bergetar hebat. Dia menjerit, matanya merah, dari dalam suaranya keluar suara yang bukan dirinya. Dia tabur tanah mati di depan pintu warung, Ustadz. Hentikan nyanyianmu itu, Ustadz. Hentikan, Ustadz. Tuli kau." Rani menggeliat. Tubuhnya seperti kepanasan. Kedua tangannya menutup telinga. Tubuhnya meliuk seperti cacing kepanasan. Beberapa kolega Ustadz Hashim yang hadir menyaksikan ikut tercengang. Ustadz terus melanjutkan ruqyah sampai selesai. Saat ruqyah selesai, Rani juga tersadar. Tetangganya menceritakan apa yang keluar dari mulutnya tadi. Ketika sesi tanya diperbolehkan, Rani langsung mengeluarkan yang mengganjal di hati. "Jadi benar ya, Ustadz? Ada yang menanam doti di warung saya?" Ustadz Hashim mengangguk berat. "Ya, benar. Saya merasakan energi dari tanah kuburan begitu kuat. Itu yang merusak usaha dan kesehatan kamu." Rani memeluk tubuhnya sendiri. Astagfirullah. Dia tidak menduga rasa sakit itu adalah kiriman orang. "Siapa orang itu?" tanya Rani. Ustadz Hashim hanya tersenyum. "Biarlah Allah saja yang tahu. Kita tidak boleh menuduh. Jangan suzon pada siapapun. Nanti saya turun tangan," pesannya. Rani mengangguk. Ia pun diperbolehkan pulang. Keesokan harinya, kabar ruqyah merebak, terlebih saat Ustadz Hashim dan beberapa warga mendatangi warung Rani. Mereka meruqyah tempat usaha itu. Benar saja, muncul tanah bercampur darah dan serpian kaca. Tanah itu hidup, bergerak pelan lalu menggumpal. Aroma busuk amis menusuk hidung. Orang-orang berdesakan mengabadikan momen tersebut. Ya Allah, itu benar yang namanya doti tanah kuburan ya. Salah seorang merasa takjub. Itu menjadi buah bibir. Semua orang bertanya-tanya siapa dalang di balik perbuatan musyrik dan keji itu. Rani yang masih lemah menatap tanah itu penuh dendam. Dalam hati kecil, dia yakini Aisyah lah pelakunya, tapi sekali lagi ia tak punya bukti nyata. Di seberang jalan, Aisyah sudah mengetahui. Wajahnya pucat. Dia yakin rahasianya akan terbongkar. Hari-harinya masih tidak bisa terlelap. Makin parah saat sosok Om Jenggo dan roh penasaran tanah kuburan menghantui.
Setelah Ustadz Hashim membersihkan warung Rani dengan doa, kondisi Aisyah semakin memburuk. Dia sering mendengar bisikan ketika tengah malam. Semakin hari telinganya panas, matanya berat, efek menahan kantuk. Kembalikan, kembalikan. Itu bukan milikmu. Suara itu menggema di kepala Aisyah. Hari berikutnya, keanehan semakin menjadi-jadi. Puncaknya, ada sosok pria besar menindih perutnya tanpa ampun, menekan-nekan dadanya. Aisyah terbangun dengan nafas tersengal, tangannya memegangi dada. Aku hampir mati, ucapnya. Rahman yang tidur di samping terkejut. Aisyah, kamu kenapa lagi? Rahman memegang dada Aisyah yang pada akhirnya hanya bisa menangisi apa yang telah dilakukannya, tapi tak ada jalan kembali. Sesuatu telah menuntut balas darinya. Sementara itu Rani perlahan menemukan jalan menuju pemulihan lewat doa dan ruqyah, tapi Aisyah justru menjadi pelaku. Ini menanggung beban berat, rasa bersalah dan ketakutan ancaman sosok roh gentayangan. Perlahan-lahan, warung yang ramai kembali sepi. Apa yang terjadi di tempat Rani terjadi juga padanya. Warung yang tadinya ramai perlahan sepi. Satu persatu pelanggan tidak menghabiskan makanan. Ada yang sampai mengangkat makanannya untuk dicium oleh Rahman. Kata mereka, bau bangkai. Kejadian itu disaksikan oleh orang banyak. Anehnya, yang lain pun akhirnya merasakan hal yang sama. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan, warung Narasa kembali diambang kehancuran. Sementara itu Farhan, anak satu-satunya mereka, tiap malam menjerit-jerit. Ibu, ada bayangan besar duduk di pojok kamar. Bocah 9 tahun itu menggigil ketakutan. Rahman melihat penderitaan anaknya semakin gelisah. Dia sendiri juga mulai mendapatkan gangguan. Tubuhnya berat saat terpejam, seolah ada sesuatu yang menindih ingin membunuhnya. Warung sempit itu semakin sesak oleh bisikan gaib, terutama di malam Jumat. Aisyah terbangun seperti orang asing, mulutnya bicara tak jelas. Pulangkan saya ke tempat asal. Rahman ketakutan, dipeganginya pundak sang istri. Istighfar, sadar Aisyah. Saat Rahman mengentak-entakkan tubuh, istrinya justru tertawa. Kau yang harus istighfar, bentak suara dari asing. Kau yang harusnya istighfar, bentak suara asing dari mulut Aisyah. Malam itu begitu mencekam. Rahman hanya bisa membaca doa ala kadarnya yang dihafal di luar kepala sambil terus meminta Aisyah sadar. Saat pada akhirnya azan subuh berkumandang, Aisyah tersadar sendiri, lalu ia menangis. Ayah, memang saya salah, bukan Rani. Apa maksudmu Aisyah? Rahman masih tak mengerti. Aisyah membuka wajah. Saya minta tolong ke Om Jenggo. Saya minta doti tanah kuburan padanya untuk membunuh usaha dan menyakiti Rani. Astagfirullahaladzim Aisyah. Jadi benar, kau tega melakukan itu? Gobloknya kamu. Sama saja kau membawa setan. Rahman tidak percaya, tapi kenyataannya memang Aisyah sanggup senekat itu. Aisyah terisak-isak mencoba meraih tangan suaminya. Saya hanya ingin mempertahankan warung kita. Saya tertekan waktu itu. Apakah salah jika merebut kembali rezeki yang dirampok oleh Rani? Saya tidak salah kan ayah? Rahman menepis tangannya. Bodoh. Tanpa kau sadari, kau sudah menghancurkan keluargamu sendiri. Coba lihat Farhan. Coba lihat dirimu di cermin. Sana. Yang dihukum bukan cuma kamu, saya juga Aisyah. Anak kita juga menanggung perbuatanmu. Tapi ayah, Aisyah berusaha meraih tangan suaminya lagi, tapi Rahman memilih keluar. Tidak ada tapi-tapian. Perbuatanmu tak bisa dimaafkan. Esok harinya, Rahman mengambil keputusan. Kita tutup warung ini. Saya tidak mau lagi rezeki bercampur dosa. Saya lebih memikirkan masa depan Farhan. Aisyah hanya bisa terdiam. Hari itu juga, papan warung Narasa dicabut dan resmi tutup untuk selamanya. Kalau saja selalu bersabar. Kalau saja saya tidak iri.
Aisyah menggumam sambil melihat Rahman berkemas. Sementara gunjingan tetangga warung lain semakin pedas. Kasihan ya, warungnya gulung tikar juga akhirnya. Ya, setauku dia itu rajin mengaji. Tapi kok bisa sampai ke dukun segala? Salah satu pemilik toko di samping ikut bergunjing. Sementara Bu Aminah tak kalah pedas. Ya begitulah kalau hati penuh dengki, pasti berbalik. Setiap kata-kata itu menancap lebih tajam dari pisau. Aisyah sampai tak berani keluar hingga akhirnya mobil sewaan datang. Ya, Rahman memilih memboyong keluarganya kembali ke Donggala menjadi pelaut. Sementara itu Rani, kondisinya semakin baik. Pantangan yang harus diingat, tak berjumpa dengan Aisyah sebab roh kiriman itu telah kembali pada yang meminta. Rani pun semakin religius. Ruqyah harus tetap dilakukan. Ia sering mendatangi pengajian. Dalam sebuah pengajian yang dihadiri Ustadz Hashim, dia berpesan, jangan biarkan hati dipenuhi iri. Iri itu seperti api kecil yang jika dibiarkan akan membakar rumah sendiri. Doti termasuk golongan syirik. Semua cara kotor hanya akan membawa celaka, bukan rizki. Jangan sekali-kali menyekutukan Tuhanmu. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Ini waktu itu ada yang minta ya kisah dari Sulawesi, dan kali ini berarti sudah kita kabulkan ya. Kisah dari tanah Sulawesi, lebih tepatnya lagi di kota Palu ya teman-teman ya. Bagaimana sebuah keluarga yang menjalankan bisnis rumah makan, Rahman beserta istrinya Aisyah, yang mereka berasal dari kota Donggala ya teman-teman ya, merantau ke Palu untuk mencoba peruntungan untuk membuka rumah makan ya. Dan di sini mereka awalnya pahit, akhirnya sukses, tapi dalam perjalanannya ada saingan di seberangnya, yang itu warung makan milik Rani. Tapi itu sebenarnya hal yang lumrah ya teman-teman ya dalam suatu perjalanan bisnis. Jadi namanya bisnis itu fluktuatif kan, ada naik, ada turun, ada untung, ada rugi. Jadi menurut saya itu hal yang biasa, dan itulah yang harus ditanamkan dulu kepada setiap pebisnis ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa dong ada untung ada rugi gitu loh, nggak bisa mau untung terus, nggak bisa mau maju terus, ada naik ada turun. Kalau dari awal sudah ditanamkan itu semua, jadi kita akan siap menghadapi semuanya. Ketika naik jangan jumawa, tapi ketika turun juga jangan menyerah. Cari aja cara-cara lain. Seperti yang dilakukan Rani kan, dia promosi ugal-ugalan, walaupun sebenarnya di sini menurut saya pribadi, tapi ini ya, seharusnya Rani tidak ugal-ugalan seperti itu. Seharusnya dia juga bisa menjaga perasaan ya, warung-warung yang ada di sekitarnya, terutama warung yang terdekat dengan dia. Jadi tetap dijagalah hubungan baik, walaupun memang itu sah-sah saja ya hal yang dilakukan Rani, tapi secara etika menurut saya kurang, karena apalagi ketika Bu Aisyah datang gitu mau menyapa, di jawabannya ketus, sehingga ada salah dari kedua belah pihak ya, walaupun yang tersalah itu adalah Bu Aisyah, tapi Rani juga memulai segalanya. Walaupun alhamdulillah pada akhirnya Rani juga menjadi lebih taat beribadah ya, sering ikut pengajian, dan juga kalau saya berharap sih semoga Bu Aisyah terlepas ya dari gangguan-gangguan itu, karena sudah pindah nih dari kota Palu, karena suaminya Rahman memutuskan untuk memboyong keluarganya kembali ke Donggala dan untuk kembali melaut. Wah, ini keren banget ya, tanah Doti itu tanah kuburan. Mungkin kalau di Jawa seperti santai tanah kuburan ya teman-teman ya, memang dahsyat banget itu efeknya, dan juga kembalinya itu juga dahsyat. Waduh, Om Jenggo, nama dukunnya aja keren banget, Om Jenggo. Jadi ini based on true story teman-teman ya. Tapi yang jelas semua namanya sudah disamarkan. Yang jelas mari kita ambil hikmah yang baik dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme.
Buat yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu dong di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.